Oke, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini saya ingin mengadakan podcast bersama Mas Dikta. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mikael Utama Adi Nugraha. Saya adalah perwakilan dari mahasiswa Politeknik Admi Surakarta. Yang kali ini dalam kesempatan forum ini saya ingin mengajak Mas Dikta. Oke, Ya. kenalan ya. Iya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Yeskiel Dikta Subimurti, bisa dipanggil Dikta, yang saat ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 11 Maret, yang juga aktif di beberapa organisasi, kelompok studi dan penelitian sebagai Ketua Divisi Diskusi atau Research and Development, kemudian juga di Ketua Bidang Advokasi Masyarakat di Clinical Legal Education. Itu adalah unit kegiatan mahasiswa di bawah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FAUNS, dan juga demisioner dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UNS, serta masih banyak lagi yang lainnya gitu. Oke. Jadi di kesempatan hari ini saya mau ngajak Mas Diktai buat diskusi tentang ini. Jadi kan judul podcast ini lebih ke arah dampak krisis sumber daya akibat perang global terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Jadi ini menyoroti dalam beberapa bulan yang lalu, di tanggal 28 Februari itu kan ada perang di Amerika dan Iran yang menyebabkan meninggalnya Presiden Iran. Nah, dari kasus tersebut itu menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz itu. Bahkan beritanya sampai sekarang saat ini masih ditutup. Lah, dari kondisi itu menyebabkan, karena Selat Hormuz merupakan salah satu selat perdagangan yang utama lah untuk jalur minyak dan lain-lain itu, harga minyak kan naik ini Mas Rita. Lah, karena harga minyak ini naik kan tentunya di dalam kita sebagai mahasiswa ini kan merasakan dampaknya. Kalau dari tanggapan Mas Dikta sendiri menanggapi adanya dampak krisis energi yang sudah ada ini seperti apa Mas? Oke, dampak pastinya kita semua ngerasain, nggak cuman aku, nggak cuman Nayo, kita semua ngerasain. Cuman kalau kita melihat dari perihal hal-hal tersebut, pasti akan lahir banyak kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan reaktif yang kita jumpai adalah mungkin di beberapa instansi sekarang itu udah ada kayak WFH gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman admi nggak ngerasain ya. Nggak sih. Kalau di UNS itu sendiri setiap Jumat itu dibuat WFH. Jadi kadang selang-seling gitu. Nah, di WFH ini itu narasinya adalah bahwa WFH ini akan ngebuat energi bensin kita itu hemat karena kita berdiam di rumah gitu. Jadi kita nggak kuliah by daring, itu ngehemat. Dan sekarang kayak AC lain-lain itu semua dibatasin kayak maksimal 25 derajat lain-lain. Nah, tapi aku mungkin nyoroti yang kebijakan WFH aja. WFH di hari Jumat. Mungkin bicara tentang normatifnya, yang diinginkan tuh seperti itu. Tapi ketika kita lihat tataran sosialnya, empirisnya yang terjadi di lapangan, itu berkata demikian yang lain lah. Justru dilihat hari Jumat itu adalah hari libur. Nah, jadinya orang-orang yang mungkin kalau di kuliah itu banyak yang ngekos gitu kan, mereka pada pulang ke Jogja main gitu kan, dan endingnya akan jadi kayak semacam long weekend. Jadi narasi yang awalnya itu adalah sebuah hal yang sebenarnya baik, itu akan jadi negatif. Justru akan jadi semakin pemborosan gitu loh. Dan terlihat sampai sekarang pun BBM lain-lain kita juga semakin boros ya. Mungkin itu adalah salah satu konsekuensi ketika kita melihat ini sebagai hari libur gitulah. Nah, itu yang bisa aku ngelihat. Terus kebijakan lain-lainnya ya mungkin kayak banyak narasi-narasi untuk penghematan energi dan lain-lainnya. Kita semua tahulah kayak kemarin ada yang kompor dimatikan setelah itu. Itu ya kurang lebihnya kayak gitu. Yang mungkin yang aku sedikit kritisi ya, bahwa hal ini kejadian di banyak negara, nggak cuma kita doang yang kekurangan energi lain-lain, tapi as long kita ngelihat, kita itu adalah negara yang punya upaya preventif cukup baik. Karena lonjakan BBM kita tuh nggak naik sampai 100% lain-lain, tapi kita 4.000, berarti
it's almost 40% gitu, masih di bawah 50%, dan itu cukup baik karena harga di banyak negara itu bisa sampai berkali-kali lipat. Dan kita hitungannya kemarin event itu ditutup, sempat ada upaya diplomasi yang berhasil dari menteri lain-lain lah ya. Dan itu adalah upaya yang patut kita syukuri. Meskipun berdampak buruk ke kita, tapi paling tidak kita tidak seburuk yang lain gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu. Dan memang ketika semakin kesini, cadangan tuh kan pasti semakin dikit lain-lain. Yeah. Nah, bersyukurnya adalah kita juga punya cadangan yang banyak juga gitu. Meskipun belum 100% optimal, tapi setidaknya kita masih punya energi yang paling tidak cukup gitu loh. Cukup dengan harga yang mungkin agak naik relatifnya ya. Jadi ya, I think ini sudah cukup bagus sejauh ini, meskipun dalam implementasinya seperti kebijakan tadi masih perlu dikritiki, untuk dikritisi. Nah, let's say itu tadi kan aku kembali lagi ke WFH, itu di hari Jumat ya. Nah, aku juga bertanya-tanya, kenapa kita nggak pakai kayak hari Rabu gitu? Hari Rabu itu kan kalau kita pemilu, aku sama saya pemilu, teman-teman pemilu, kita liburnya di hari Rabu. Karena apa? Hari Rabu itu ada di hari tengah. Jadi itu bener-beneran ngelok kita untuk stay gitu. Stay dimanapun, and it's not long weekend lah. Berbeda dengan hari Jumat yang itu sebagai long weekend. Itu mungkin salah satu hal yang mungkin bisa aku kritisi dari kebijakan yang reaktif tadi, yang tentang WFH, yang tentang itu karena krisis energi juga ya yang sekarang ada. Nah, ini menanggapi yang terkait WFH tadi. Tapi kalau menurut Mas Dikta sendiri nih, itu WFH itu apakah efektif untuk melakukan penghematan sejauh yang dilihat Mas Dikta, dan seberapa efisiensi kalau misalkan itu dilakukan di hari Rabu tadi itu sama Jumat, itu perbedaannya itu seberapa gitu? Kalau aku yang nilainya ibaratnya kalau Jumat itu akan berbarengan, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini kan jadi momentum buat orang-orang, ya mungkin aku kalau ngeliat dari teman-teman mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa, atau mungkin dari teman-teman yang ada di instansi kerja lain-lain, itu mereka bakal anggap ini long weekend. Jadinya mereka bakalan lebih boros bensin. Let's say kalau hari ini aku libur, aku bisa sambil nge-zoom, aku ke Tawangmangu gitu deh, aku kayak ke Jogja, ya kan. Justru itu makan lebih boros dibanding aku bolak-balik Colomadu UNS, Colomadu Jogja kan lebih boros bahasanya. Nah, kalau di Rabu, karena itu di tengah-tengah, itu otomatis hari akan lock gitu loh. Itu juga sebenarnya pertimbangan kenapa pemilu itu diadakan di hari Rabu. Karena hari Rabu itu, ya orang-orang bakalan ke-lock, dia bakalan tetap ada di daerahnya. Sehingga dia nggak kemana-mana gitu. Yang diinginkan dari pemilu kan seperti itu. Nah, tapi ketika dalam adaptasi penghematan energi ini, kenapa kita memilih hari Jumat gitu. Aku menilai hal ini justru apa ya, kayak semacam pertentangan. Kita yang niatnya mau menghemat energi dinarasikan seperti itu, tapi yang terjadi seperti itu. Nah inilah pentingnya sebuah kebijakan itu lahir. Selain dalam pemikiran yang dinarasikan seperti itu, kita juga harus melihat kondisi sosial di masyarakat, budaya dari masyarakat seperti apa. Kalau budaya kita masih ingin seperti kayak oke, kita ingin kayak liburan lain-lain, nah itu justru akan menjadi penghambat, karena setiap kebijakan kita dia itu bertentangan dengan nilai budaya kita gitu. Dan kalau tidak linear, otomatis kebijakan itu akan tidak efektif. Berarti sebaiknya kalau misalkan dilihat dari yang ini tadi, lebih baiknya itu kalau di hari Rabu, karena kalau misalkan di hari Sabtu kebanyakan orang-orang malah bisa untuk liburan ya dari Jumat. Kalau misalkan di hari Rabu pastinya kan besoknya masuk, ya, otomatis kan nggak akan pulang. Harusnya stay di rumah. Secara pencegahan harusnya lebih masuk ya untuk terkait sumber daya. Oke. Nah, kebijakan yang dilakukan pemerintah sebetulnya kan tidak hanya WFH ini, Mas Dikta. Kemarin saya sedikit menyoroti terkait itu adanya kebijakan B50. Mungkin itu sudah berlaku mau berlaku di bulan Juni ini, kurang lebih sekitar tanggal berapa ya, pertengahan bulan inilah. Nah, untuk Mas Dikta sendiri menanggapi yang B50 itu bagaimana?
B50 mungkin sebelumnya aku gini ya. B50 itu kan intinya ya bisa koreksi aku ya. Intinya dia dicampur dengan 50% bahan yang bio ya. Artinya ramah lingkungan. Sebelumnya aku izin ngasih introduksi dulu ya. Sekarang ini ada banyak krisis lingkungan hidup. Yang itu nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi dunia itu sepakat lewat PBB itu sepakat kalau kita itu ada semacam kayak suatu perjanjian, suatu hukum internasional di mana kita harus ke arah ramah lingkungan semuanya. Dan kita itu punya target net zero emission. Dan ada kontribusi, ada tuh namanya NDC, determination carbon lah, sebuah upaya dari Indonesia untuk bauran energi terbarukannya itu berapa persen. Di tahun 2025 itu ada 25%. Tapi bahkan untuk sampai sekarang kita tuh belum mampu untuk hal itu. Nah itu yang sedang diupayakan Indonesia untuk bergerak dari energi yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Dan itu diupayakan dari banyak hal. Dan salah satunya adalah B50. Nah, tapi kalau B50 ya intinya gini. Indonesia itu punya banyak cadangan mineral batu bara. Nah, dan ketika kita mau ke energi terbarukan, let's say ya, aku bisa bilang selain B50 ada geothermal, ada air, ada udara, lain-lain. Itu butuh banyak butuh banyak nilai ekonomis. Jadi itu kalau secara kayak keuangannya tuh butuh banyak banget. Dan kita tuh masih punya energi yang fosil lain-lain. Aku lihat data terakhir dari PLN ya, kemarin PLN dan Komisi 12 DPR RI, kita tuh punya cadangan yang banyak cenderung di fosil. Sedangkan ketika kita energi baru terbarukan, itu butuh lebih banyak effort, lebih banyak keuangan karena kita butuh menginstalasi hal itu. Let's say kita butuh kayak membangun instalasi geothermal, instalasi untuk biofuel katakanlah ya. Dan itu yang sebenarnya baru kita soroti karena membangun hal itu juga bukan hal yang murah gitu. Nah kembali ke B50. Di dalam B50 itu ketika aku melihat kita kan sedang mencoba menginstalasi itu. Kemarin sempat ada narasi di salah satu film yang dikatakan kita sedang membangun itu di Papua. Tapi ketika aku melihat sebenarnya ini juga bertentangan dengan lingkungan kita. Tadi kita awal ingin menunjukkan kalau memang kita ingin menjaga lingkungan kita sesuai dengan kalau di dunia tadi ada namanya Paris Agreement, itu diturunkan, sekarang ada Undang-Undang Paris Agreement ya, itu tentang lingkungan hidup. Tapi kita itu pengen B50 bahan bakar yang ramah lingkungan, tapi kita memindahkan polusi itu ke arah kita membabat hutan. Lingkungan hidupnya. Jadi ini sebenarnya perlu dikaji ulang. Nah, terkait dengan B50 lain-lain. Jadi kita menginstalasi, bahasanya kita udah B50 udah berat, terus kita kayak membabat itu nggak sesuai, akhirnya lingkungan kita rusak, jadi perlu dikaji ulang. Nah, kembali lagi ke B50, tanggapannya seperti apa? Dari segi regulasi, aku ngerasa ketika B50 ini apa? Tujuannya adalah sebuah yang berkelanjutan kan. Kalau berkelanjutan, dia harus dikaji. Pertama, dari segi lingkungan yang paling dekat. Kedua, dari segi ekonomi. Kalau lingkungan, kita udah tahu B50 tuh menghilangkan hutan itu. Ya, apakah kita itu fokus ke lingkungan yang ada, kita fokus ke ramah lingkungan yang ada di hilir, artinya yang udah di masyarakat. Tapi dalam hulunya aja B50 tuh kita udah membabat hutan. Jadi sama-sama polusi nggak sih bahasanya gitu loh. Hanya memindahkan. Ya, fenomena ini tuh namanya greenwashing. Greenwashing itu adalah ketika kita menarasikan ini baik untuk lingkungan, padahal aslinya itu enggak. Nah, itu perlu dikaji lagi tuh. Dan aku nggak bisa bilang ini baik atau buruk ya, karena aku belum mengkaji gitu. Itu tentang lingkungan. Kedua tentang ekonomi. Nah, dari segi ekonomi itu apakah kita perlu kayak kesannya ngelihat
kita mending dari ekonomi yang ini tuh jadi beban ekonomi nggak sih gitu loh B50, karena instalasi sebanyak itu kan butuh ekonomi yang banyak juga kan. Betul. Dan itu kayak apakah jadi pemborosan dana atau gimana gitu, itu yang sebenarnya perlu dikaji juga. Kemudian yang terakhir adalah dari masyarakat, terbebani nggak, karena kemarin dari penelitian yang diberikan dari teman-teman teknik mungkin ya, itu ternyata B50 juga jadi bahan apa namanya kayak yang agak ngerusak mesin ya, mohon maaf ya, mungkin bisa jelasin ya aku. Ya itu karena oksidasinya itu kan lebih tinggi, nah itu bikin mesinnya itu ya bekerjanya lebih ekstra itu. Terus yang kedua B50 itu kan dia campuran ada sawit dan solar, 50% sawit dan 50% solar. Nah, dari proses pengolahannya yang di dalam BBM itu, dia itu nanti lebih banyak menyerap air. Lah, dari lebih banyak menyerap airnya itu kan nanti bikin filter dari bahan bakarnya itu harus sering diganti. Nah, jadi lebih ke arah nanti harus lebih sering di maintenance saja kalau misalkan pakai B50 itu. Seperti itu sih kalau dari. Nah, kurang lebih ya kayak gitu kan. Itu juga sebenarnya perlu dikaji apakah kita sudah siap ke B50 dengan segala konsekuensinya. Dan dengan masyarakat yang dia sebenarnya kalau BBM yang dia ideal aja kita masih sering kayak berkekurangan. Kalau kita di kayak gini kan itu jadi tambah beban, meskipun ini nanti ramah lingkungan tapi ada juga beban ekonomi jadi ada lingkungan, ekonomi, sosial yang sebenarnya perlu dikaji untuk perihal kebijakan ini. Itu kalau dari aku. Berarti untuk dari pihak konsumen sendiri seharusnya kalau misalkan B50 ini nanti ada dampak yang merugikan, itu tetap harus diregulasi ulang itu. Kalau perihal itu sebenarnya gini, konsumen itu memiliki sebuah pilihan. Mereka mau kayak aku menggunakan B50 atau aku menggunakan yang biasa. Tapi menurut aku pribadi dari pemerintah tuh mereka harus merumuskan dalam artiannya kayak ketika kita mengregulasi seperti ini gimana dampaknya ke sosial masyarakat. Manakala nanti diseragamkan semua B50 berarti konsekuensinya adalah masyarakat yang harus menanggung. Dari pemerintah apakah ada sebuah insentif gitu loh. Insentif itu sebuah pemberian kayak apa ya, pemberian misal kayak subsidi karena lebih mudah lebih cepat rusak, katakanlah B50 nanti harganya diturunin ya, pemerintah yang nanggung kayak BBM lah, subsidi gitu. Nah tapi kayak gitu apakah jadi beban keuangan negara lagi? Itu ya sebenarnya perlu dikaji gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau masalah B50 ya, aku ngelihat kita sudah meranah ke situ kayak kita udah nanam banyak gitu. Tapi permasalahannya adalah regulasi kita sudah siap belum? Nah itu yang aku sampai sekarang belum lihat hilalnya, karena kesannya kayak kita masih terlalu dini untuk regulasi dan kayak kita udah menyiapkan B50 padahal kita tahu konsekuensinya kayak gitu, tapi secara kebijakan belum ada yang sampai ke situ. Aku ngelihatnya jadi lebih ke arah ya gembur-gembur dulu yang penting jalan, tapi untuk kebijakan lainnya kayak masih belum gitu ya, masih menggantung. Betul. Kalau itu tadi kan lebih ke arah B50. Oke, sekarang saya mungkin sedikit terkait kebijakan kendaraan listrik. Sebetulnya pemerintah sendiri kan juga sudah ada menyiapkan kebijakan untuk kendaraan listrik, bahkan dalam beberapa kasus sudah dikasihkan subsidi juga supaya masyarakat. Kalau Mas Dikta sendiri melihatnya ini apakah kita sudah siap sih untuk pindah ke kendaraan listrik? Kan kalau B50 itu tadi kan ada lingkungan yang dikorbankan untuk membuat B50. Kalau kendaraan listrik sendiri, apakah itu juga sudah baik atau belum? Kurang lebihnya sama dengan tadi aku bisa bilang kalau kendaraan listrik itu juga adalah salah satu fenomena greenwashing Indonesia. Karena seperti ini, aku jelaskan satu-satu dulu ya. Pertama adalah tentang listrik. Gini, energi listrik kita yang kita gunakan untuk mobil listrik tadi. Nah, mobil listrik itu kan pasti menggunakan listrik ya. Kita menarasikan itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena oksidasinya sangat baik gitu kan. Itu di dalam hilirnya itu artinya yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita tarik ke arah hulunya, hulu kita itu semuanya masih batu bara. Jadi kita kesannya kayak memindahkan polusi yang di awal tadi, yang di hilir, itu kita pindahkan ke hulu semua. Jadi kurang lebihnya kayak gitu.
Itu kalau dari sudut pandang aku ya. Itu yang pertama seperti itu. Nah, kedua adalah kita melakukan insentif lain-lain, kita melakukan insentif ke hilir. Nah, kalau dari hulunya tuh kita nggak pernah mengupayakan energi bersih di hulu, dan itu menurut aku adalah sebuah hal yang salah. Yang itu sebenarnya baru kita usahakan ya. Kalau di dalam DPR belakangan itu mereka sedang mengusahakan, sebelumnya agak pendahuluan lagi. Jadi di dalam pemerintah itu ada namanya Undang-Undang tentang RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional. Dan kita kemarin baru berfokus ke geotermal. Geotermal itu panas bumi. Nah, itu agak ramah lingkungan, tapi ternyata kemarin juga ditemui bahwa itu agak nggak ramah lingkungan. Itu kemarin di Lawu, Karanganyar kalau nggak salah. Itu sebenarnya yang perlu dikaji lagi, karena fokusnya listrik lain-lain itu kan kembali lagi ramah lingkungan, tapi kenyataannya kayak gitu loh. Kita sedang membangun infrastruktur yang sedemikian rupa itu di geotermal, dan rencana lagi kita pengen expand lagi ke arah blue energy, ocean energy, itu tentang laut. Nah, hal ini juga sebenarnya perlu dikaji lagi. Kita tuh mending lebih pendanaan kita mending lebih ke hulu energi daripada ke hilir kalau menurut aku. Karena apa? Pencemaran utama pasti di hulunya. Kalau hulunya baik, otomatis ke hilirnya juga baik. Kalau dari hulunya jelek, ke hilirnya juga jelek. Itu dulu. Tentang elektrifikasi, kembali lagi elektrifikasi ya. Nah, fenomena kita mau ke listrik itu adalah fenomena elektrifikasi yang sebenarnya perlu kita siapkan adalah hulu energinya. Nah, problematikanya adalah aku sedikit kasih tahu ya. Kebetulan kan juga aku fokus skop penelitianku adalah hukum energi. Jadi gini, pertama adalah tentang ekonomi tadi. Karena fosil, energi yang tidak terbarukan, fosil tuh Indonesia punya banyak. Jadi ketika kita ingin melakukan kebijakan lain-lain, otomatis kita bakal memilih fosil. Toh juga fosil kita masih bisa sampai aku lupa 30 atau 50 tahun lagi. Dan itu masih angka yang cukup sembari kita mengembangkan energi terbarukan kita. Ya kan? Dan selain itu tadi aku juga menyinggung energi terbarukan untuk instalasi dan lain-lainnya itu kan sangat mahal. Kalau sebagai pemerintah otomatis kan kita bakalan lebih milih yang murah dulu. As long itu masih ada. Karena kita punya cadangan yang cukup banyak. Jadi lebih baik kita menggunakan ini fosil dibanding kita menginstalasi yang EBET itu tadi. Loh, karena EBET itu sangat mahal. Itu pertama hambatan ekonomi. Kedua, kita akan melakukan kerjasama. Hambatan dari infrastruktur. Infrastruktur kita, penelitian kita itu belum siap. Mau itu kesannya kayak mendiskreditkan di universitas manapun. Bahkan ketika universitas udah memberikan invention, temuan untuk baiknya seperti ini, instalasinya tuh sangat mahal. Cara murahnya gimana? Kita kerjasama dengan negara lain. Let's say kita kerjasama dengan perusahaan, dengan pemerintah di luar. Nah, aku tarik perusahaan aja deh. Mungkin perusahaan ya. Itu juga masih terkendala. Satu, masalah ekonomi tadi. Kedua, itu terkait dengan problematika regulasi. Nah, regulasinya kita masalah ekonomi berat, regulasinya juga berat. Kayak ternyata ada minimalnya sekian, kayak kurang lebih kayak gini. Nah, kita mau mengubah regulasi susah lagi regulasi. Jadi kayak kurang lebihnya kayak gitu. Jadi energi itu merupakan hal yang sangat kompleks tadi. Nah, tadi elektrifikasi itu jadi hambatannya kalau tentang elektrifikasi itu ya. Kalau menurut aku, elektrifikasi sekarang itu adalah upaya yang baik untuk kita beralih dari fosil ke energi terbarukan. Tapi perlu dilihat kembali hulu energi kita itu seperti apa, dan yang perlu diprioritaskan adalah hulu energi kita untuk bertransformasi dari yang tidak fosil yang tidak terbarukan ke energi terbarukan. Dan itu yang sebenarnya perlu digenjot. Gitu. Nah, kalau kita sendiri nih, kita kan kalau dari yang masih kita sampaikan tadi, kita lebih harusnya memfokuskan terhadap ke bagian hulunya, ya kan? Nah, di bagian hulunya, kita sebagai mahasiswa ini apa sih yang bisa kita lakukan itu terkait tiga hal ini tadi, WFH, kemudian B50 dan juga kendaraan listrik ini tadi? Yang perlu dilakukan sebenarnya cukup mudah sih teman-teman. Gini,
sebagai masyarakat ya, aku tidak bilang mahasiswa lain-lain, karena di dalam kebijakan ideal itu dia memenuhi 3 unsur. Pertama adalah legal substance atau substansi dari hukum atau kebijakan sendiri. Kedua, legal structure atau struktur dari kebijakan, dan yang terakhir adalah kultur atau budaya, legal culture. Pertama tentang substance, aku ngerasa kita perlu memperbaiki substansi hukum kita. Tentang substansi hukum, sebagaimana yang udah aku jelasin tadi, problematikanya tentang regulasi, problematikanya tentang, selain itu ada juga kayak hambatan-hambatan regulasi lainnya lah. Ya aku nggak bisa sebutin satu-satu ya. Yang kedua adalah tentang struktur, ada tentang pemangku kebijakan kita seperti apa. Problematikanya di sini tuh aku juga agak ngasih masalah lagi ya, karena gini, sampai sekarang RUU EBET itu energi terbarukan tuh belum disahkan, karena ada salah satu hal yang masih jadi perdebatan, itu adalah skema power wheeling. Power wheeling tuh ketika kita narik perusahaan listrik swasta itu mengaliri lewat PLN, itu sebenarnya bagus, tapi harga tarifnya tuh jadi rusak, itu merusak keuangan negara. Nah, menurut aku nggak apa-apa untuk sekarang, tapi itu harus dikaji lagi lah untuk EBET lain-lain. Nah, itu tugasnya dari struktur, mau dari ranah eksekutif, legislatif, dan lain-lain tuh memang harus benar-benar terstruktur nantinya, agar ketika diimplementasikan tuh benar-benar jelas. Nah, yang terakhir ini adalah kita, culture atau budaya kita. Manakala kita memang ingin mendorong transisi, ya kita harus memiliki budaya yang kuat, artinya budaya yang sadar untuk lingkungan, lain-lain. Hal itu ya sebenarnya bisa diupayakan terkait dengan budaya seperti itu ya. Nah, budaya ini ya sebenarnya perlu kita kayak lakukan pembedahan. Kalau masalah tentang WFH tadi, lah kalau budaya kita udah kayak malah liburan gitu, ya itu otomatis nggak bakalan selesai. Jadi harus ada penanaman kesadaran buat kita. Terus kalau tentang apa tadi, B50, ya kita kalau mau bertransisi, ya otomatis budaya kita harus sadar, dan budaya kita harus menerima. Kita harus menerima kalau memang manakala besok B50 itu berlaku, ada sebuah konsekuensi, bahasannya apa tadi, kita harus sering ganti filter itu. Kemudian berarti ya kayak apa ya, instalasi kita harus lebih proper. Yang terakhir tentang elektrifikasi. Kalau kita emang mendorong elektrifikasi, ya kita juga harus mau nggak mau kita mengupayakan kendaraan listrik. Karena percuma kalau kita sudah menggembor-gemborkan listrik, tapi masyarakat kita masih pada fosil. Masih mau fosil. Ya, endingnya biaya fosil itu naik karena orang-orang pada ke listrik. Ada juga orang-orang yang tetap bertahan. Jadinya itu pemerintah akan bingung, ini mau nge-insentif yang mana, itu urusan dari pemerintah lagi. Jadi yang harus diseragamkan itu adalah budayanya kita dulu, sehingga nanti di dalam penarikannya itu pemerintah dalam merumuskan kebijakannya itu juga lebih mudah. Gitu, itu yang bisa kita lakukan. Selain itu buat teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi juga pastinya bisa menggunakan penelitian ya, Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengajaran, pengabdian. Ya itu juga penting, apalagi teman-teman dari Politeknik ADMI atau dari UNS mungkin. Kalau teman-teman ADMI ya mungkin bisa kayak instalasi lain-lain gitu. Sama halnya dengan universitas dimanapun itu, atau mungkin kalau dari aku pribadi Fakultas Hukum itu bisa ke ranah polisi brief. Nah, atau ya itu kurang lebih bisa, karena aku melihat sekarang sudah ada sarana kayak ke rapat dengar pendapat umum, ke DPR lain-lain. Tinggal kita tuh mau manfaatkan nggak ya. Kalau itu masalah kepemimpinan generasi muda dan demokrasi. Berarti untuk kita menanggapi seperti ini, kita kita masyarakat lebih ke arah membudayakan supaya bisa masuk ke yang itu tadi, misal kendaraan listrik harus didukung. Kemudian yang tadi WFH itu tadi juga lebih ke arah budaya dan struktural. Berarti lebih ke arah kita sebagai masyarakat kalau menanggapi ini harus membiasakan budayanya juga untuk menghemat energi itu. Berarti ini harus dibangun kesadaran bersama ya.
kesadaran bersama yang dia itu dari atas ke bawah tuh benar-benar linear. Jadi kebijakan, kemudian dari struktur itu penegakannya juga benar-benar optimal, sehingga di masyarakatnya juga linear gitu. Karena banyak kebijakan yang dari substansinya sudah bagus, tapi ketika di struktur itu let's say tidak ada penegakan hukum, penegakan kebijakan, jadinya kayak di masyarakat, di culture-nya juga amburadul. Ya. Jadi tiga-tiganya itu harus berjalan secara beriringan, linear dan bersamaan gitu. Oke. Baik, terima kasih atas diskusinya Mas Iqbal. Saya Mikael Utama Nugraha ucapkan terima kasih. Ya, thank you guys. Thank you.